Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Mudah-mudahan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan keluarga kalian masing-masing di rumah dan juga ustadz-ustadzah. Mudah-mudahan selalu dalam bingkai ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah terlebih dahulu anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami pembelajaran ini dan menjadi ilmu yang manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Alamana wa ina ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dan kita hari ini masuk pada tema 3B. Buku paketnya baru, pelajarannya baru. Tetapi ini berkesinambungan sama kita lanjutkan pembelajaran kita yang tema 3A yang kemarin. Hari ini kita masuk kepada pelajaran baru, buku paket baru, tema 3B. Kita mulai dari pembelajaran 1. Anak-anakku sekalian, pada tema pembelajaran 1 ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, tema mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ini yang bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, matematika. Kemudian yang ketiga, SBDP atau keterampilan kesenian. Kita lanjut nanti di pembelajaran yang kedua ada bahasa Indonesia. Ini sama nanti isinya dengan bahasa Indonesia yang ada di pembelajaran 1. Hanya beda cerita, cuma isinya sama, maksudnya sama. Kemudian yang kedua ada pelajaran PPKN untuk yang pelajaran yang kedua. Kita awali di pembelajaran yang pertama, anak-anak. Bahasa Indonesia ini menceritakan tentang kisah pohon tomat dan pohon mangga. Pohon tomat dan pohon mangga. Jadi di dalam bacaan materi yang ada di sini anak-anak itu menceritakan bahwa pertama kali pohon tomat dan pohon mangga ini karena berangkatnya sama-sama kecil, tiba-tiba pohon tomat ini tumbuhnya itu tetap kecil, sementara pohon mangga tumbuh semakin besar dan semakin tinggi. Kemudian anak-anakku sekalian, pohon tomat ini merasa tidak adil bahwa ternyata antara pohon tomat dan pohon mangga tidak sama ketinggiannya, besarnya. Maka kemudian apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Di sini walaupun pohon tomat itu kecil, tetapi buahnya lebat. Sementara pohon mangga itu masih nunggu agak lama untuk berbuah.
Dan usia pohon tomat pun juga terbatas, tidak sama dengan pohon mangga. Kalau pohon tomat ketika sudah berbuah maka sudah selesai, akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau pohon mangga semakin lama maka akan semakin tinggi dan buahnya juga akan semakin lebat. Jadi yang di sini disimpulkan bahwa ternyata antara pohon tomat dan pohon mangga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya kita jangan sampai melihat seseorang itu yang punya kelebihan atau punya kekurangan itu sebagai sesuatu yang tidak adil. Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini semuanya sudah berpasang-pasangan. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan, sudah merancang semua yang ada di alam semesta ini, bukan hanya manusia, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan sekalipun itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaannya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan kejadian kita. Dengan caranya apa? Kita bersyukur anak-anak, kita tetap mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga di sini pohon tomat itu pernah bertanya kepada pohon beringin, kok bisa kecil sementara pohon mangga itu bisa besar? Kemudian dijawab, semuanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Kemudian ini di Ayo Jawab anak-anak, kita bahas bersama ya. Yang pertama, siapa tokoh dalam dongeng di atas? Di sini tokohnya siapa saja? Sebutkan. Pohon tomat, pohon mangga, pohon beringin ya. Kemudian yang kedua, siapa yang berbuah lebat? Pohon tomat ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap pohon mangga melihat pohon tomat yang dapat berbuah lebat? Sikapnya yang pertama itu merasa pohon tomat punya kelebihan daripada pohon mangga. Kemudian yang keempat, kapan pohon mangga baru berbuah? Setelah usianya 4 sampai 5 tahun baru pohon mangga ini bisa berbuah. Jadi 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang kelima, apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng di atas? Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Itu anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia di tema pembelajaran 1. Kemudian kita lanjut di pelajaran matematika anak-anak. Untuk pelajaran matematika anak-anak sekalian, ini ada operasi, sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Di gambar yang ada di layar anak-anak, ini buah cika, ini buah vina. Buah cika jumlahnya 15, kemudian buah vina jumlahnya 25. Kita jumlahkan 15 ditambah 25 sama dengan 40. Kemudian dibalik sekarang. Kalau yang tadi buah cika yang 15, sekarang buah vina yang 25, buah cika yang 15. Buah vina itu 25, kemudian buah cika itu 15. Berarti 25 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi 25 ditambah 15. Jadi
15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15 ya. Jadi 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15 sama dengan 40. Atau contoh lain anak-anak yang ada di buku paket kalian yang ada di bawah ini. 130 ditambah 950 sama dengan 1080. Atau dibalik, 950 ditambah 130 tetap sama 1080. Jadi 130 ditambah 950 sama dengan 950 ditambah 130. Kita lihat untuk ayo berlatih ini anak-anak. Lihat contohnya di atas. Kalian kerjakan nanti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ya di buku paket kalian ini. Lihat contohnya yang di atas. Yang A, perhatikan. 300 ditambah 250 sama dengan 550. Kemudian dibalik yang B 250. Jadi kalau yang tadi ada di sini, kemudian yang B ada di depan. 250 ditambah 300 sama dengan 550. Jadi yang C 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 300. Hanya dibalik anak-anak penjumlahannya ya. Hasilnya tetap sama. Ini untuk matematikanya anak-anak ya. Jadi nanti ini kerjakan di buku paket oleh kalian masing-masing. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, 4, dan nomor 5. Kemudian kita lanjut anak-anak pada materi SBDP. Keterangan dan keterampilannya. Ini lagu Lihat Kebunku. Ini lagu sudah sangat terkenal anak-anak. Bahkan pada waktu TK mungkin atau waktu kelas 1 kalian sudah diajari lagu Lihat Kebunku ini. Kita nyanyi bersama-sama bersama Ustadz. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ini lagunya anak-anak ya, bisa kalian hafalkan di rumah biar ada suasana yang baru sehingga kalian bisa sejuk ketika melihat kebun yang ada di rumah kalian, seraya kalian melakukan lihat kebunku. Kita lanjut anak-anak untuk pembelajaran kedua. Untuk bahasa Indonesianya sama materinya, kita lanjut pada materi PPKN ya, PKN. Di pembelajaran PKN ini anak-anakku sekalian, kita membahas tentang sila pertama, ketuhanan yang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa ini anak-anak, simbolnya adalah bintang. Simbolnya adalah bintang. Kemudian dikelilingi warna gelap, warna hitam ini. Ini apa maksudnya? Kita baca, lambang sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. A. Warna hitam menggambarkan alam semesta. Ini anak-anak yang dimaksud warna hitam ya, yang mengelilingi bintang ini warna hitam ini menggambarkan alam semesta anak-anak. Alam semesta yang tidak terbatas, tampak hitam di antara cahaya bintang-bintang. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Jadi tidak ada batasnya anak-anak. Dari